Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas E Manajemen. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya akan memaparkan materi tugas tentang penerapan POAS pada perusahaan. Adapun perusahaan yang saya pilih yaitu PT Express Transindo Utama atau bisa disingkat UTBK. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu planning. Di dalam ilmu manajemen, planning ilmu manajemen atau perencanaan adalah tahap awal berdirinya suatu perusahaan. Dalam perusahaan taksi ekspres, perencanaan ini mencakup penentuan visi dan misi perusahaan, menentukan strategi, taktik yang diaplikasikan pada pelaksanaan kerja, mengalokasikan dan menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar dan indikator keberhasilan suatu usaha. Adapun visi perusahaan, menjadi perusahaan transportasi utama di Indonesia yang memberikan tambahan maksimum kepada pemerintah, pemegang saham, mitra bisnis, karyawan, konsumen, dan masyarakat sekitar. Misi perusahaan, menyediakan jasa transportasi darat yang profesional dan terpadu berbasis pada nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik, yang memegang etika bisnis yang tinggi dan menguntungkan stakeholder perusahaan. Indikator utama yang pertama yaitu menyediakan jasa transportasi yang efisien waktu. Yang kedua, tercapainya kenyamanan dan kepuasan pelanggan atas jasa yang diberikan. Yang ketiga, menjaga kesejahteraan seluruh stakeholder perusahaan. Adapun strategi yaitu strategi yang digunakan Express Group dalam menjalankan usaha yakni berfokus kepada 3 aspek, yaitu ekspansi bisnis, peningkatan efisiensi, dan konsistensi dalam menjaga kualitas jasa layanan. Selain itu, Express Group juga memiliki core value yang dijunjung yakni care, teamwork, spirit, disiplin, komitmen, sumber daya. Pengalokasian sumber daya yang baik dapat diawali dengan menempatkan sumber daya manusia yang baik, yakni dengan melakukan seleksi dan penempatan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh posisi pada struktur organisasi perusahaan. Organizing, proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dengan baik. 1. Dewan Komisaris mengawasi jalannya perusahaan dan memberikan masukan pada direktur. Kedua, presiden direktur adalah pimpinan tertinggi dalam perusahaan Express Group. Ketiga, internal audit yang membawahi seluruh bagian pengawasan di perusahaan. Keempat, kepala bagian sumber daya manusia. Kelima, kepala bagian operasional. Keenam, kepala bagian pengembangan bisnis. 7, kepala bagian keuangan dan akuntansi. 8, kepala bagian corporate affairs. Contoh pelaksanaan fungsi organisasi dalam perusahaan ini. Pertama, mengalokasikan sumber daya. Kedua, menetapkan struktur organisasi. Ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan. Keempat, kegiatan penempatan sumber daya manusia. Directing and implementation, fungsi pengarahan dan implementasi yaitu proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Penerapan fungsi pengarahan dan implementasi pada perusahaan Express Group. Yang pertama yaitu yang mengarahkan sekaligus bertanggung jawab di perusahaan adalah presiden direktur. Kedua, divisi bagian sumber daya manusia melakukan pendekatan dengan mitra-mitra kerja untuk memberikan motivasi kerja. Monitoring and controlling, fungsi pengawasan dan pengendalian merupakan suatu fungsi manajemen di mana ada suatu nilai penjaminan bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya. Proses ini diawali dengan pengawasan, monitoring, dan bila ada bagian-bagian dari proses kinerja perusahaan yang berbeda pada jalur yang salah, manajer harus mengambil tindakan korektif mengatasi masalah tersebut.
Contoh penerapan fungsi pengawasan dan pengendalian pada Express Group yakni: yang pertama yaitu pada mulanya internal auditor dalam suatu perusahaan mempunyai fungsi yang terbatas, yaitu mengadakan pengawasan atas pembukuan. Kedua, Express Group juga melakukan upgrading kepada para karyawannya agar meningkatkan layanan yang berkualitas dan nyaman untuk mempertahankan pelanggan. Ketiga, Express Group selalu mengadakan training pada mitra kerjanya. Yang keempat, terakhir, supervisor customer assurance dalam hal ini melakukan support terhadap aktivitas POL atau wilayah. Itulah tadi pemaparan materi. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.